Halo semuanya, kita ketemu lagi di LMSIDN di pembahasan Network Topology Arsitektur. Ya, masih bersama saya Ferry Pratama. Di video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis topologi dan bagaimana arsitektur topologi di network skala besar mungkin ya, dan bagaimana di skala kecilnya ini akan kita bahas ya. Oke. Nah, topologi yang pertama kita punya topologi point to point, di mana simpelnya ya kita punya satu perangkat connect gitu. Ya, eh top point to point ini ya banyak dipakai. Ini salah satu basic topologi. Ya, kekurangannya kalau misalnya linknya mati ya berarti perangkat ini nggak bisa connect gitu. Nah, itu salah satu kekurangannya. Ya, tapi ini salah satu basic topologi. Nah, opsi lainnya ya kita bisa buat misalkan ada 20 PC misalkan gitu ya. Ada 100 PC mungkin di situ. Kita bisa hubungkan semuanya ke satu device ya, konsentrator atau perangkat switch mungkin di situ ya. Jadi butuh beberapa switch buat koneksikan 100 perangkatnya. Dan itu secara tidak langsung kita sedang membuat topologi star di situ ya, ke satu konsentrator. Opsi lainnya adalah kita bisa membuat topologi mesh atau mungkin partial mesh juga bisa. Di mana di fully connected mesh network, setiap device itu saling terkoneksi satu sama lain. Jadi katakanlah kita punya 5 device ya. Semua PC berarti 5 device harus satu satu device-nya harus ke 4 kabel tuh di situ ya. Jadi nanti ada ada kayak rumusnya di situ ya. Saya agak lupa rumusnya. Nanti ada semakin banyak jumlah perangkat yang mau dikoneksikan, ya berarti si kabelnya atau linknya ini bakal makin banyak. Ya, kelebihannya dia lebih tahan terhadap gangguan gitu ya, karena tadi di point to point linknya mati ya udah kita kehilangan akses. Begitu juga sebetulnya di star gitu ya. Ini nantinya ketika satu mati ya switchnya mati ya udah PC-nya nggak bisa connect gitu. Nah, terus di sini biasanya kalau misalkan kita di apa namanya ya di jaringan skala kecil misalkan gitu ya, kita bisa aja tuh tadi terapkan yang basic topology atau mungkin pakai yang tree topology di sini ya. Misalkan nanti ada switch saling terkoneksi, ada beberapa device gitu ya, atau ada yang disebutnya juga hybrid topology gitu ya. Ketika basic topology nggak cukup, kita pakai beberapa basic topology dikombinasikan gitu. Nah, tapi sayangnya buat network skala besar gitu ya. Nah, kita akan melihat mulai nih gambar-gambar yang agak, wah ini perangkatnya banyak nih gitu. Ya, karena nanti di large network kayak kita ya punya perangkatnya banyak juga gitu. Apa yang harus kita hubungkan juga ya banyak juga gitu ya. Dan ini ada ilustrasi aja sedikit mengenai implementasi di data center contohnya. Ya, ada yang pakai pendekatannya spine leaf, ada juga yang traditional tree tier di sini. Nah, memang bergantung lagi ya. Mungkin tadi belum saya sebutkan lagi ya. Ada juga topologi ring mungkin ya, bus ya gitu-gitu. Tapi nggak saya tampilkan di slide ini ya. Karena ujung-ujungnya di sini ya kita biasanya ya pakainya yang hybrid gitu, yang udah kombinasi dari basic gitu. Nah, ketika untuk kebutuhannya semakin besar dan kita memang pengennya network kita jarang down gitu ya, reliability-nya tinggi di sini gitu ya, reliable banget nih networknya. Berarti di sini kita harus mulai menerapkan prinsipnya one is two, two is one, alias ya harus serba dua nih gitu. Dan ini sebetulnya tercermin di jenis network topologi di dua arsitektur ini. Ya. Setiap perangkat ya itu ada dua koneksi ke kedua device. Nanti jadinya ada dua konsentrator ya. Ini ada switch yang menghubungkan, jadi semuanya connect ke switch kiri, terus semuanya connect ke switch kanan. Dan begitu juga sebetulnya di sebelah kiri, kanan ya. Ini sama juga nanti terkoneksinya ke kedua konsentrator gitu. Nah, sehingga dengan desain yang
tadi ya, 2 is 1, 1 is 2, kita bisa achieve network reliability yang tinggi. Perangkat kita ya bisa nggak mati nantinya gitu ya, karena linknya mati satu misalkan gitu. Karena kita masih punya backup perangkat satunya lagi. Nah, biasanya kan yang butuh si network itu up terus gitu ya, biasanya organisasi yang memang bergerak, ya, misalkan core bisnisnya ya IT nih gitu ya, jual layanan IT atau mungkin kalau sekarang e-commerce atau dompet digital gitu ya, kalau IT-nya mereka mati kan ya udah nanti layanan mereka nggak bisa diakses gitu ya. Nah maka mereka harus misalkan oh selain perangkatnya dua gitu ya, mungkin kalau ngomongin power source-nya, listriknya juga harus dua gitu. Makanya nanti di infrastruktur data center ya, kalau teman-teman yang pengen lebih dalamin lagi ke sana, juga nantinya ada pembahasan mengenai oh gimana powernya data center yang bagus itu tiarnya seperti apa gitu ya. Jadi ada level-levelnya lagi. Ya. Nah, tapi di sini saya nggak bahas sampai sejauh itu. Ini saya bahas ada dua contoh saja yang mau saya jelaskan di sini ya. Dan ini pembahasannya memang sedikit lebih advance sebetulnya ya, tapi saya coba persimpel mungkin ya. Nah, yang pertama ini three tier ya, selain tadi spine leaf. Di three tier campus network kalau Cisco sebutnya biasanya ya. Di three tier di sini kita punya tiga role perangkat ya. Ada access, distribution, atau ada yang bilangnya aggregation, dan juga core. Ya. Ketiga role di sini ya, simpelnya access device ini yang secara langsung berinteraksi dengan end device alias PC, laptop, access point ya nanti connect-nya ke access device juga di situ. Ya. Ini nanti kita sebut akses switch kalau kita ngomonginnya switch gitu ya. Nah, switch-switch akses nanti ya ada satu konsentratornya ya, switch lagi sebetulnya di situ. Dan kalau kita lihat di ilustrasi sini, switch-nya menjalankan fitur layer 3. Oke, jadi kalau di awal pembahasan OSI saya bilang switch itu beroperasi di layer 2, sekarang nyatanya switch itu juga beroperasi di layer 3. Gitu. Jadi kadang kita merefer juga multi layer switch gitu. Nah, switch yang bisa menjalankan fitur layer 3 ini nantinya bisa melakukan routing, teman-teman. Ya, sehingga gitu ya, nanti untuk komunikasi ke network yang berbeda device-device-nya di sini ya, ini nanti gateway-nya, arahnya itu ke si perangkat switch multilayer-nya. Ya, titik temunya di situ. Nah, kenapa kita pakai core distribution access? Kenapa harus ada core-nya gitu ya? Nah, ini ilustrasinya kalau yang saya suka itu biasa pendekatan dari si Cisco nih. Kalau Cisco itu sebutnya dia three tier campus network. Ya, jadi saya coba gambar kayak kotak mungkin ya. Nah, katakanlah di sini kita eh, ini satu area gitu ya. Nah, katakanlah yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri itu dia katakanlah gedung yang ada di lokasi kampusnya fakultas A mungkin gitu ya. Yang sebelah kanan fakultas B misalkan kita. Nah, nantinya yang di satu fakultas sama misalkan gitu ya, itu nanti switch-switchnya akan terkoneksi ke, nah di situ ya, ada switch distribusinya, titik temunya di situ semua gitu. Nah, sebetulnya ya bisa-bisa aja, sah-sah aja kalau misalkan semua dari sini ya, dari si aksesnya connect ke sini nih gitu. Jadi ada dua link lagi ke sini ya. Sebetulnya sah-sah aja, bisa-bisa aja gitu ya. Nah, cuman anggaplah misalkan gedungnya beda nih, ini Fakultas B misalkan tadi ya. Nah, ini kita punya switch konsentratornya lagi gitu. Nah, nanti titik temu sih misalkan gedung yang beda tadi gitu ya, kita hubungkan lagi opsinya kalau mau simpel ya udah konekin lagi aja ke sini, ini ke sini, ini ke sini mungkin, ini ke sini ya gambarnya agak ruwet. Ya, mungkin ya teman-teman ngerti lah maksudnya gitu ya. Jadi kita saling koneksikan sih switch distribusinya itu juga bisa gitu ya. Jadi kalau kita review tadi satu gedung
ada beberapa switch karena mungkin ada beberapa lantai. Ya. Satu gedung tersebut ya nantinya akan kita koneksikan di perlantainya itu ke switch distribusi. Ya, ada dua switch distribusi nih. Ya, jadi nanti kita sebut katakanlah switch distribusi gedung A. Nanti kalau mau connect sama switch distribusi gedung B, ya nanti tinggal koneksikan langsung ya bisa. Nah, tapi ini disebutnya bukan three tier, tapi disebutnya adalah two tier atau collapse core arsitektur. Gitu. Nah, kalau misalkan three tier di sini ya, kita tambahkan lagi satu perangkat core sebagai titik temu si eh, distribution switch yang tadi ya fakultas atau gedung A, gedung B, titik temunya semua di sini nanti gitu ya. Dan semuanya serba dua gitu, memang sengaja seperti ini ya. Yang mana kalau buat network engineer ya senang-senang aja mungkin karena jadi jarang down mungkin networknya gitu ya. Mungkin ya konfigurasi tambah kompleks sih memang ya, tapi networknya jarang down lah gitu. Tapi kalau dari POV-nya orang ya leader-leader manajemen misalkan ya, jadinya mahal nih buat network ya. Ya memang seperti itu gitu kalau pengen reliable gitu. Nah, terus kalau misalkan kita bahas secara teknikalnya lagi gitu ya, nantinya kita kalau misalkan pakai switch-switch akses di sini ya, biasanya switch-nya itu switch-switch yang fix. Fix di sini artian ya kita belinya yang 24 port mungkin atau 48 atau mungkin cuma 8, 16 gitu ya. Ini sudah fix jumlah portnya segitu aja. Tapi kalau switch distribusi, nah kenapa dia kayak logo switch-nya kayak ditumpuk gitu ya? Karena di sini kita bisa beli yang modular switch. Ya, modular. Nah, kenapa bisa modular switch? Terus maksudnya modular switch itu apa? Modular switch itu bedanya dengan yang fix ya. Kalau kita beli switch yang sudah fix ya udah kita beli 124 port. Nah, kalau misalnya yang modular, kita bisa aja perangkat switch-nya itu segede kulkas mini. Nanti kita bisa tambahkan slot-slot interface di situ. Maka nanti bisa nambah interface-nya yang awalnya 24 mungkin jadi 48, jadi 60 dan begitu seterusnya gitu. Nah, jadi kenapa perlu seperti itu gitu ya? Karena nanti kita kan ya katakanlah satu gedung itu baru diinstalnya 5 lantai, nanti masih perlu beberapa lantai lagi gitu ya. Nah, jadi enaknya kan pakai yang modular tuh kita bisa add ya sesuai misalkan dengan penambahannya aja dulu. Jadi nggak langsung di awal kita pakai switch yang banyak gitu. Terus salah satu aspek yang diperhatikan di three tier campus network atau three tier arsitektur di sini juga kita mempertimbangkan scalability. Di mana ketika saya misalkan perlu nambah switch lagi di sini ya. Nah, maka si switch ini tinggal simpelnya tinggal kita tambahkan aja koneksi ke kedua switch distribusi. Mau berapapun switchnya, metodenya nanti seperti itu. Gitu. Ya, idenya jadi nambah switch akses aja. Nanti di distribution switch kita asumsinya kalau pakai modular switch atau switch yang bisa di stacking gitu ya, jumlah portnya nanti bisa kita tambah 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 gitu. Nah, begitu juga nanti di core ya, kenapa tampilan seperti itu gitu ya? Karena mungkin kita awalnya cuma konekin gedung A, gedung B, nanti ada lagi koneksi ke data center, misalkan ke kantor cabang mana, nanti titik temunya bisa di si core switch-nya. Makanya di sini ilustrasinya juga si core switch connect ke firewall atau ke router yang nantinya menghubungkan ke internet begitu. Nah, ini three tier ya dan di sini ilustrasinya biasanya kalau nanti teman-teman baca-baca lagi gitu ya, si three tier campus network ini orientasi trafficnya itu biasanya south to north ya, south ini north. Kenapa? Ya karena misalkan kita mengakses internet ya dari PC-PC yang ada di sini. Ini pengen akses ke internet. Dan nantinya traffic dari internet kan balik ke si PC-PC tersebut gitu. Nah, ini jadi lebih cocok ya buat di enterprise network skala besar gitu. Nah, apakah di data center ada yang menerapkan juga ya? Ada gitu ya. Tapi di data center biasanya pakai pendekatan topologi yang
satu lagi yang tadi tuh spine leaf. Di mana dengan menggunakan spine leaf di sini juga kita scalability-nya masih gampang gitu ya. Simpelnya kita tinggal nambah, kalau di sini kan istilahnya spine and leaf ya. Kita tinggal nambah lagi aja switch leaf-nya, nanti tinggal koneksikan ke si spine-nya. Berapapun switch leaf-nya nanti tinggal connect ke si spine-nya gitu. Ya ini nggak ada core switch gitu di sini ya. Dan nanti memang ada juga nih koneksi ke router misalkan ya, baru misalkan ke internet gitu. Nah, apa yang membedakan si Spineleaf dengan si uh, three tier architecture ya? Perbedaannya mainly buat si orientasi traffic yang seringnya kalau di data center sekarang itu orientasinya berarti east to kebalik ya. West di sini, ini east berarti. Oke, sebentar. Eh, set. Nah, ini west, ini east. Ya, east to west ya orientation trafficnya. Kenapa begitu? Karena nanti biasanya si server ini, katakanlah web server, dia perlu data yang ada di database-nya di server sebelah kanan. Nah, di data center nanti berarti ketika misalkan saya perlu komunikasi dari sini ke sini gitu ya, hop atau perangkat yang dilewati nantinya cuma satu, dua, misalkan, terus tiga di sini. Udah cukup. Kita mau pindah ke server yang sebelah sini pun gitu ya, device yang dilewati tetap cuma tiga device saja. Gitu. Ya, dan ini scalability-nya tetap jalan gitu. Ya, dan ini lebih cocok di data center memang gitu. Yang orientasi trafiknya west east to west, west to east ya, dan ya kadang juga ke internet gitu. Nah, ini internetnya tapi bukan di sini ya, ke sini harusnya. Nah, ini jadinya ada beberapa pendekatan desain ya, tapi kalau kita ngomongin network enterprise skala besar yang mungkin akan saya sampaikan ke teman-teman kuncinya tadi ya harus scalability, bagus ya, bisa ditambah, tambah, tambah, tambah lagi. Terus yang kedua eh, terkaitan tadi dengan reliability-nya. Ya, reliability itu kita bisa misalkan mati satu ya masih ada backup di satu lagi gitu. Itu dua poinnya sih kalau menurut saya. Nah, terlepas nanti implementasinya di lapangan seperti apa, ya ujung-ujungnya balik lagi, misalkan memang customer kita atau misalkan yang mau kita buatkan instalasi jaringannya hanya mampu misalkan beli topologi atau beli perangkat untuk topologi yang basic aja, misalkan start aja, yang nggak masalah gitu. Berarti kan mereka sudah accept dengan resiko, misalkan tadi ya ada perangkat mati, ya udah networknya down gitu. Tapi kalau dari kita nih network engineer-nya kita bisa kasih referensi desain seperti ini teman-teman. Ya. Nah, semoga ini dapat gambaran ya dari pembahasannya ya. Dan teman-teman nanti akan istilahnya explore lebih detail lagi Twitter, Spineleaf gitu ya. Seiring dengan teman-teman advance si skills-nya sebagai network engineer yang lebih handal lagi teman-teman. Dan mungkin saya cukupkan video pembahasan yang ini dan kita bertemu di video berikutnya. Bye-bye.